kekhususan rububiyah maupun uluhiyah. Subhanallah. Ya, para rasul merupakan manusia dan makhluk biasa dan mereka nggak punya kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Apa makna rububiyah coba? Perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Jadi ada beberapa perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang Maha mampu melakukannya. Contoh apa jemaah? Perbuatan yang cuma Allah yang mampu melakukannya. Memberikan rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang memberi hidayah dan seterusnya. Nah, para rasul enggak punya itu jemaah. Para rasul enggak punya rububiyah. Mereka juga manusia biasa, tapi dipilih oleh Allah jadi hamba pilihan. Apalagi uluhiyah. Uluhiyah yakni segala macam bentuk ibadah, baik ibadah berkenaan dengan lisan, hati, anggota badan. Ini semua harus kita lakukan kepada Allah saja. Maka jangan jadikan para rasul sebagai wasilah yang menghantarkan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan para rasul, dan mereka sekarang sudah wafat, jangan jadikan mereka yang sudah wafat sebagai wasilah perantara yang menghantarkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak layak mereka dijadikan sebagai nid dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebihan saja sudah dilarang dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dipuji berlebihan oleh para sahabat. Dikatakan kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, ini semua karena Allah dan karena kamu dan karena engkau wahai Rasulullah. Dan kalimat atau kata dan atau waw dalam bahasa Arab ini bermakna musawah, penyetaraan. Berarti ini semua keberhasilan yang ada, kesuksesan, kebaikan, ini semua karena Allah dan karena Nabi. Kalau nggak ada Nabi, nggak akan terwujudkan kebaikan tersebut. Subhanallah, itu bentuk menduakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, yang mengatur nasib kita siapa jemaah? Allah atau Nabi? Nabi ikut andil tidak? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh siapapun untuk menentukan takdir seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak butuh para malaikat. Sekiranya Allah mau mengurusi semua yang ada di alam semesta ini pun sangat mampu, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kerajaannya menciptakan para malaikat yang Allah berikan kepada mereka tugas-tugas khusus. Nah, para nabi dan rasul mereka enggak punya rububiyah, enggak punya uluhiyah, mereka enggak bisa ngasih rezeki, mereka enggak bisa ngasih hidayah. Kalau sekiranya para rasul dan para nabi bisa ngasih hidayah, bisa mengatur hidayah kepada hati-hati manusia, maka Nabi Nuh tidak akan bersedih karena siapanya kafir? Putra beliau kafir dan istri beliau pun kafir. Nabi Lut alaihi salam pun demikian, gak perlu repot-repot yang mengajak istrinya. Ternyata istrinya pun kufur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah berikan ujian paman tercintanya yang membela puluhan tahun, terdepan dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu pasang badan untuk kaum muslimin juga dan juga secara khusus Bani Hashim. Namun Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya wafat dalam kondisi apa? Kafir. Para nabi enggak bisa ngatur hidayah. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Para nabi tidak bisa memberikan rezeki. Jangan minta rezeki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengen rumah baru, sholawatin aja dulu, nyebut aja nama Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulang-ulangnya terus, nanti datang sendiri rumahnya itu. Nabi gak bisa ngatur rezeki jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa ngatur rezeki, beliau makan enak, hidup enak, rumahnya megah. Tapi beliau menjadi sosok nabi yang abdun,
diberikan pilihan mau jadi nabi plus raja seperti Sulaiman dan Daud alaihi wassalam, atau jadi hamba dan rasul dan hamba biasa. Dengan rendah hatinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih menjadi rasul dan hamba biasa. Makannya kadang-kadang sangat sederhana, bahkan kadang-kadang nggak makan, bahkan pernah puasa mendadak jemaah, nggak niat dari malam, puasa mendadak. Kenapa puasa mendadak? Karena nggak ada makanan di hari itu. Keliling ke rumah istri-istrinya, ada makanan? Tidak ada. Wahai Rasulullah, ada makanan? Tidak ada. Sampai Aisyah mengatakan, demi Allah nggak punya apa-apa kita. Inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa mendadak jemaah. Beliau nggak bisa ngatur rezeki. Beliau nggak bisa memberikan kepada para sahabat rezeki yang mereka inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha memberi rezeki. Itu rububiyah namanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak layak diduakan, dipuji berlebihan, kemudian disematkan kepada beliau gelar-gelar ketuhanan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita agung-agungkan dan kita puji secara berlebihan, dalam artian masih sesuai dengan koridor syariat. Karena alhamdulillah segala macam bentuk pujian lillah hanya bagi Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin, dan beliau merupakan sayyid, pimpinan para rasul, wa a'dhamuhum jahan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memiliki manfaat maupun madarat untuk diriku kecuali dengan kehendak dari Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan lebih memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniyas su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman dengan tegas bahwa Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Karena manfaat dan madarat, kebaikan dan keburukan, nasib baik dan buruk, semuanya ditentukan oleh siapa jemaah? Oleh Allah. Harus kita yakini itu. Kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, maka aku akan lebih memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Nabi SAW pun Allah berikan ujian, tertimpa kekalahan, mengalami sakit, ya, mengalami perkara-perkara yang tidak mengenakkan, dimusuhi, diboikot, apalagi awal-awal dakwah. Nabi SAW pun terancam nyawanya. Nabi SAW pun tidak berdaya ketika diboikot oleh seluruh suku-suku Quraisy, harus tinggal di pegunungan selama 3 tahun. Bani Hashim secara umum semua mengalami boikot tersebut, dan Nabi SAW tidak tahu di tanggal berapa, tahun berapa pertolongan Allah akan datang. Sampai ma'asyiral muslimin, kata Allah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, ketika mereka, yakni para sahabat dan Nabi, digoncang dengan banyak ujian yang begitu membuat mereka sedih, Nabi dan para sahabat mengatakan, kapan pertolongan dari Allah? Yang menunjukkan bahwa Nabi nggak tahu perkara gaib. Kalau Nabi tahu perkara gaib, Nabi tahu pertolongan Allah di tahun sekian, beliau mungkin akan lebih bisa atau tidak akan pernah mengalami kesedihan. Namun ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita tidak tahu perkara gaib dan tidak punya gelar-gelar ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan. Beliau hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dalam ayat yang lain di surah Al-Jin ayat 21 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan kepada kalian madarat dan juga tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang dapat melindungi aku dari Allah siapapun, dan aku tidak akan mendapati tempat berlindung selain Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi SAW saja masih minta perlindungan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta segalanya kepada Allah. Tiba-tiba ada umatnya yang malah minta kepada Rasulullah SAW, maka ini bentuk kriminal, perbuatan kejahatan kepada Allah, meskipun Allah tidak pernah terzalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa tersakiti oleh hamba-hambanya, justru hamba-hambanya lah yang sedang menyakiti diri mereka sendiri. Jangan minta-minta kepada Nabi SAW, dan jangan memberikan gelar-gelar berlebihan kepada Nabi SAW, termasuk juga yang biasa dilakukan oleh sebagian kalangan dalam qasidah-qasidah pujian mereka kepada Nabi SAW, atau yang mereka namakan dengan solawat-solawat. Padahal lafaz-lafaz solawat pun warid datang dari Nabi SAW yang bermakna mendoakan keselamatan untuk Nabi. Di antaranya lafaz sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau salawat paling terbaik salawat apa? Ibrahimiyah yang kita baca Rabban tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu salawat paling terbaik. Maka jangan buat-buat salawat sendiri yang bermakna pujian-pujian berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pujian berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya seseorang membuat sebuah puisi atau pujian untuk Nabi yang maknanya Nabi lah yang dapat memudahkan urusan. Dengan ada Nabi lah segala macam kesulitan akan hilang, kegundahan hati pun akan sembuh dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Nabi lah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini misalnya ya puisi-puisi niatnya memuji-muji Nabi SAW, tapi malah berlebihan. Jangankan dikatakan Nabi merupakan penyebab adanya langit dan bumi, jemaah sekalian. Sahabat baru mengatakan ini semua karena Allah dan baru mengucapkan dan saja, jemaah sekalian, Nabi nggak terima. Apalagi kalau Nabi dengar ada di antara umatnya yang misalnya, saya katakan misalnya, ada yang membuat dalam puisinya Nabi lah penyebab adanya langit dan bumi, Nabi lah penyelamat dan seterusnya, dan gelar-gelar keburukan-keburukan. Ini bukan kebaikan, karena berlebihan, ghulu. Nabi SAW akan lebih tidak terima lagi. Jauh-jauh hari Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian terhadap apa? Al-ghulu. Apa ghulu? Berlebihan. Karena yang menghancurkan generasi sebelumnya adalah al-ghulu. Di antara riwayat yang lain, al-ghulu fis salihin, ghulu berlebihan kepada orang-orang saleh. Ya, jangan berlebihan kepada orang-orang saleh, apalagi orang saleh itu bukan nabi. Ya, orang biasa. Jangan terlalu berlebihan dalam mengagungkannya, memberikan pujian-pujian berlebihan. Nabi SAW juga bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebihan. Nabi SAW juga bersabda, la tutruni, jangan puji aku berlebihan, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan dan ghulu kepada siapa? Isa bin Maryam. Ya, katakan bahwasanya aku adalah Abdullah wa Rasul, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul, aku itu hamba biasa, katakan hamba dan Rasulnya. Orang-orang Nasara atau Nasrani mereka berlebihan kepada Isa, mengatakan Isa sebagai apa? Sebagai sebagai Tuhan.
Ya, atau ada yang mengatakan sebagai ibnullah, ya anak Tuhan. Yahudi pun nggak mau kalah, mengatakan Uzair sebagai anaknya Allah. Subhanallah, ini merupakan pujian yang sangat keji kepada Allah Azza wa Jal, karena mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, padahal lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, wa talhaquhum khasa'isul bashariyah minal marad wal maut wal haja ila at-ta'ami wasyarab wa ghairi dzalik. Selanjutnya bahwa para rasul, para nabi, para rasul juga memiliki kekhususan sifat-sifat manusia biasa. Ya, para rasul, para nabi memiliki kekhususan sifat-sifat manusia biasa. Sifat-sifat khusus manusia diantaranya apa? Minal marad, diantaranya marad, sakit. Wal maut, mati. Para rasul mengalami kematian tidak? Meninggal tidak di mereka coba? Ada yang belum meninggal sampai sekarang, siapa? Nabi Isa alaihi salam, tapi ujung-ujungnya wafat tidak? Wafat juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan seorang manusia abadi. Enggak ada manusia abadi, enggak ada jemaah. Ya, Dajjal sosok manusia. Sosok manusia. Sebagian riwayat mengatakan dia ada bapak, ada ibunya, tapi riwayatnya palsu. Dajjal sosoknya manusia. Sekarang udah ada jemaah. Udah ada belum Dajjal? Udah ada belum jemaah? Tahu dari mana Pak? Lihat di mana? Baik ya. Sudah ada. Nanti jemaah bisa lihat murojaah lagi hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari tentang kisah Tamim ketika masih Kristen, ya, masih Nasrani. Beliau terdampar di pulau, lalu mendapati ada Dajjal. Nanti di akhir hadis itu Dajjal. Dajjal sudah ada dari zaman Nabi SAW di sebuah pulau yang Allah rahasiakan tempatnya di mana. Nanti di akhir zaman Allah izinkan dia untuk keluar. Berarti umurnya kita katakan misalnya ribuan tahun, tapi nanti ujung-ujungnya mati tidak jemaah? Mati juga. Siapa yang bunuh dia? Nabi Isa alaihi salam. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang abadi. Meskipun ada seseorang yang dia rajin olahraga, rajin treatment, rajin jaga kesehatan, makanan minumannya dijaga erat-erat oleh dia, nggak mau sembarangan makan minumnya. Dia menjadi motivator kesehatan di seminar-seminar. Mati nggak dia jemaah? Mati juga. Ya pasti mati juga, mustahil. Jadi nggak ada yang abadi. Termasuk para nabi dan rasul, mereka akan mengalami kematian juga. Termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah takdirkan beliau wafat di usia berapa? 63 tahun. Ya tidak terlalu tua sebenarnya, karena ubannya pun masih beberapa helai saja. Tapi begitulah takdir dari Allah. Nabi kita wafat juga. Ya sekelas Umar bin Khattab nggak terima mendengar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai menghunuskan pedangnya yang berani mengatakan Muhammad mati, aku penggal lehernya. Beliau itu enggak mati, beliau seperti Nabi Isa. Jasadnya ada di bumi, tapi sebenarnya beliau sedang diangkat. Umar, yang ilmunya kata Abu Bakar kalau ditimbang dengan ilmunya umat Islam, beliau lebih unggul. Tapi ketika mendengar Nabi meninggal dunia, beliau enggak terima. Sebagian sahabat pun seperti kehilangan akal, hilang kesadaran, hilang arah dan seterusnya. Tapi mau tidak mau, setelah Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah kepada kaum muslimin, menenangkan para sahabat, akhirnya mereka terima juga. Nabi wafat, para nabi mengalami wafat, ya bahkan yang mengalami sakratul maut juga, dan mereka pun hajah, butuh terhadap at-ta'am wasyarab, butuh makan, butuh minum. Nabi kita makan tidak jemaah? Makan. Kelaparan tidak beliau? Kelaparan gak jemaah Nabi kita? Punya rasa lapar juga. Kalau beliau nggak kelaparan, nggak bakal repot-repot mengikat batu ke perutnya jemaah. Nabi kita SAW berkali-kali mengikat bebatuan di perutnya untuk mengganjal perutnya, untuk mengurangi rasa laparnya. Ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku lapar. Nabi juga memperlihatkan perutnya, aku juga sama, kelaparan juga. Kalau yang namanya lapar butuh apa jemaah? Makan apa tidur? Lapar tidur, nggak bisa tidur jemaah.
Nabi butuh minum juga, Nabi butuh berobat dalam artian Nabi pernah sakit, Nabi bekam juga. Ya Nabi mengalami kejadian-kejadian umumnya manusia mengalaminya. Maka jemaah sekalian, ya mereka, ya nabi kita maupun seluruh nabi yang lainnya dari awal sampai akhir adalah manusia biasa, namun bedanya mereka hamba-hamba pilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dan tidak pernah salah pilih. Ya, kok kenapa enggak misalnya ada nabi dari orang Indonesia misalnya ya. Ya, kalau nabinya orang Indonesia tuh punya sifat apa? Enggak enakan. Berdakwah sana sini enggak enakan, udah mau nyampein enggak enak. Ya Allah Maha tahu kenapa pilih nabi dari Arab, yang mana orang-orang Arab wataknya begitu keras, kekeh, istiqomah, ya. Allah pilih nabi dari kalangan bangsa Arab. Allah Maha tahu kenapa sebabnya. Ya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin salah pilih. Nah, jadi para nabi hamba biasa, tapi mereka hamba-hamba pilihan. Ya mustafaun atau mustafain, al-akhyar. Mereka orang-orang yang Allah pilih dan mereka orang-orang yang baik. Dan Allah tahu isi-isi hati mereka dan kebeningan dan keputihan serta kebersihan hati-hati para nabi dan rasul, maka Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang diamanahkan mengemban risalahnya. Nah, tapi bukan berarti pernyataan bahwa para nabi hamba-hamba khusus pilihan Allah membuat kita yang bukan nabi putus asa. Berarti kita bukan pilihan Allah. Kenabian sudah selesai dalam artian Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Tapi kemuliaan, pengangkatan, peninggian derajat tetap ada, berlangsung sampai hari kiamat. Berarti apa? Maksudnya jemaah sekalian, kita semua masih bisa berkesempatan menjadi hamba-hamba pilihan, tapi bukan sebagai seorang apa? Bukan nabi. Karena Musailamah al-Kadzdzab menganggap bahwa boleh diangkat menjadi nabi meskipun nabinya aslinya masih hidup. Ya, Musailamah ngaku nabi di zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Ya apalagi generasi-generasi setelahnya lebih berani lagi. Nah, jemaah sekalian, jangan berkecil hati. Kita masih bisa menjadi hamba-hamba pilihan. Dengan cara apa? Menjadi pewaris-pewaris mereka. Gimana cara menjadi pewaris-pewaris mereka? Dengan cara ini sekarang. Ngapain kita sekarang? Ngobrol? Tidak. Apa ini? Menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama maknanya apa? Orang yang faham ilmu. Orang yang faham ilmu, jemaah sekalian, enggak mesti ustaz. Pedagang faham ilmu agama ada enggak jemaah? Bisa, ada. Dan jemaah semua, jemaah yang hadir di sini, mungkin kita katakan bukan ustaz, enggak dipanggil ustaz, tapi boleh paham ilmu agama tidak? Sangat boleh dan sangat bisa. Para ulama, maka makna ulama di sini enggak mesti artinya para ustaz, enggak jemaah. Jangan terjemahkan demikian. Para ulama ini orang-orang yang berilmu, terutama yang mengamalkan ilmunya. Berarti dari kalangan semuanya, pedagangnya, karyawannya, semuanya. Gak mesti ustadznya, dan gak mesti yang namanya ustadz paham ilmu, gak mesti, itu panggilan aja jemaah. Orang yang paham ilmu agama adalah siapa? Warathatul anbiya, orang-orang yang mewarisi para nabi. Terutama orang yang paham ilmu, kemudian mengamalkannya, mengajarkan kepada orang lain. Gak mesti dia ustadz, gak mesti dia kiai, punya banyak followers, tidak jemaah. Orang yang faham ilmu agama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi terdahulu tidak pernah ada yang mewarisi dinar maupun dirham. Dinar apa dinar? Mata uang emas zaman Nabi. Satu keping dinar setara dengan 4/4 gram emas. Dan dirham mata uang peraknya. Para nabi terdahulu enggak ada satupun di antara mereka yang mewarisi dinar maupun dirham. Termasuk nabi kita SAW ketika wafat, jemaah sekalian, meninggalkan berapa dinar? Enggak ada sama sekali. Bahkan rompi besi beliau, barang berharga beliau bukan di tangan beliau, tapi sedang tergadaikan di orang Yahudi. Nabi kita enggak mewarisi apapun, jemaah. Nabi kita enggak mewarisi kepingan dinar, emas maupun perak kepada Fatimah radhiyallahu anha, kepada istri-istri beliau, tidak jemaah.
Tapi apa kata Nabi SAW? Walakin warathu al-ilm. Akan tetapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Sekarang kita sedang bagi-bagi apa ini? Warisan para nabi, warisan Rasul kita SAW. Dan kita wajib berbangga dan bergembira dengan nikmat ini. Sebagaimana bergembiranya sebagian kalangan yang mereka lebih bangga ketika mendapatkan warisan berupa tongkatnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah. Ini rambut Rasul di mana-mana rambutnya ternyata. Di Indonesia ada, di Turki ada. Kok rambut Nabi di mana-mana? Emang ketika hidup berceceran apa gimana? Semua ngaku-ngaku ini rambutnya Rasulullah, semua menciumnya, menangis dan seterusnya. Harusnya lebih menangis ketika dia terharu bisa memahami satu buah hadis dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada kebanggaan pada warisan rambut beliau meskipun tubuh beliau berkah. Tapi di zaman ini kita melihat ada orang mengklaim megang rambut Nabi SAW. Saya kembalikan kepada jemaah, percaya nggak jemaah? Ada lagi apa yang lebih agak aneh dan nggak masuk akal tapi yang percaya juga banyak? Darahnya Nabi SAW. Ini darah siapa? Kok bisa? Ya, ada lagi yang minum darahnya Nabi katanya. Ya adalah seorang ulama, bukan ulama, seorang yang ditokohkan. Minum darah Nabi SAW. Kita lebih bangga ketika alhamdulillah tiap saat, tiap hari atau tiap pekan berkesempatan duduk di majelis ta'lim bagi-bagi warisannya Rasulullah SAW. Mereka mewarisi ilmu, nggak mewarisi harta. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada pembahasan kita bahwa para nabi dan rasul mereka manusia biasa tapi menjadi hamba pilihan, dan kita yang bukan nabi, bukan rasul tetap bisa jadi hamba pilihan dengan cara apa? Menuntut ilmu. Dari hadis tadi yang kami bacakan bahwa para ulama merupakan pewaris para nabi, kata para ulama, maka tidak ada derajat yang paling tinggi setelah kenabian melainkan derajat ilmu. Siapapun kita, dokter, pedagang, karyawan, kalau punya ilmu agama, pemahamannya bagus dalam masalah ilmu agama dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, semakin tambah ilmu, semakin tambah takwa kepada Allah, maka kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita enggak dikenal oleh orang lain. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, jangan sampai seorang hamba menyematkan, memberikan gelar-gelar berlebihan kepada para nabi dan rasul karena mereka juga manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surat para penyair bukan pemusik ya, Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberikan aku makan dan minum, kata Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan Allah lah yang mematikan aku, mewafatkan aku, kemudian menghidupkan aku kembali, membangkitkan pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah yang ngasih aku makan, ngasih aku minum, Allah yang menyembuhkan aku ketika aku sakit, Allah yang mewafatkan aku, menghidupkan aku. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perkataan ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yang merupakan faidah besar bagi kita bahwa para nabi dan rasul, bahkan Ibrahim alaihissalam, ya, yang merupakan panutan para nabi, termasuk panutannya Nabi kita SAW. Nabi kita nabi terbaik, tapi beliau punya panutan. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim saja menyandarkan urusan kepada Allah. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang menyombongkan diri, nggak mau minta sama Allah. Kalau berhasil nyandarin ke diri sendiri, ya karena saya. Kalau saya nggak nimbrung, nggak beres-beres itu, pas saya ada, barulah. Kalau ada kegagalan, nyalahin siapa? Diri sendiri enggak, orang lain. Kamu, semenjak ada kamu aja. Pas masih saya nih yang jabat, bagus, jalan semuanya bagus. Pas kamu datang udah mulai itu enggak berkah. Ya, dia menyandarkan keburukan ke orang lain, kebaikan kepada diri sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam saja menyandarkan urusan kepada Allah.
Ya, beliau menyatakan bahwa Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang ngasih kesembuhan, Allah yang ngasih kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan dan juga akan membangkitkan kita semua pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni." Dulu pernah ketika Nabi sholat bersama para sahabat, ada ayat yang Nabi lupa. Ayat yang Nabi lupa. Ya, jadi Nabi pernah lupa juga coba. Tapi lupanya nggak sesering kita gitu. Kalau kita banyak lupanya karena kurang murojaah. Nabi lupa. Apa hikmahnya kenapa Nabi lupa coba? Karena beliau apa? Manusia biasa. Nabi lupa dalam sebuah momen sholat, lupa ayatnya. Pernah lupa ayatnya. Setelah sholat, Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, "Engkau bersama kita tadi, wahai fulan?" "Iya, wahai Rasulullah." "Kenapa nggak ada yang membenarkan?" Para sahabat nggak ada yang mau membenarkan bacaan Nabi karena mereka mengira ini ayat terbaru yang baru turun. Takut salah, ya, takutnya salah. Para sahabat salah membenarkan. Ya, misalnya mau membenarkan ayat, tapi para sahabat mengira, oh ini ayat terbaru, mungkin Nabi nggak salah, nggak mungkin salah. Kata Nabi SAW, "Innama ana basyar." Aku itu manusia biasa. Ansa kama tansawun. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian juga mengalami lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, tolong benarkan. Yang kedua, lupa dalam apa? Jumlah rakaat. Pernah jemaah? Salat yang 4 rakaat, Nabi salat cuma 2 rakaat kemudian salam. Ya, di momen sebuah salat yang 4 rakaat, baru rakaat kedua Nabi salam. Selesai sholat, kata salah seorang sahabat yang disebut oleh perawi sebagai Dzul Yadain, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengqosor atau engkau lupa?" Apa mengqosor? Meringkas 4 jadi 2, kayak safar ya, musafir. Kata Nabi SAW, enggak dua-duanya. Saya enggak mengqosor, saya enggak lupa. Kata para sahabat, "Tapi engkau sholat baru 2 rakaat, wahai Rasulullah." Ya, kata Nabi, "Benar apa yang diucapkan orang ini?" "Iya." Nabi langsung berbalik meneruskan sholatnya. Ya, meneruskan langsung ke rakaat ketiga dan keempat, bukan ulang dari awal. Setelah sholat, setelah tasyahud, sebelum salam, Nabi melakukan sujud sahwi. Jadi ambil faedah dari hadis tersebut, bolehnya berbicara dalam sholat untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sangat mendesak. Ya, tadi Nabi baru 2 rakaat kemudian salam lalu ngobrol dengan para sahabat, kemudian lanjut rakaat ketiga dan keempat. Ini kan terjadi obrolan namanya. Dan Nabi masih dalam kondisi sholat sebenarnya saat itu, harusnya terjadi obrolan. Ya, maka boleh dalam keadaan mendesak sekali. Tapi kalau sekiranya enggak seperti itu keadaannya, maka enggak boleh berbicara. Yang boleh adalah isyarat saja, ngangguk atau geleng-geleng. Ya, dulu ketika Nabi sedang sholat gerhana, lalu salah seorang putrinya Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Ini sholat gerhana?" Lalu Aisyah mengangguk. Ya, artinya iya, sholat gerhana. Nah, jadi jemaah sekalian, yang kita simpulkan di hadis ini juga dalam pembahasan kita, Nabi pernah lupa rakaat juga jemaah. Ya, yang ketiga, Nabi pernah lupa dalam apa? Tanggal Lailatul Qadar. Nabi SAW udah diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggal Lailatul Qadar. Maka aku keluar liukhbirakum, untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Kemudian di tengah jalan fatalaha ar-rajulani, lalu di tengah jalan Nabi melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi, bertikai. Gara-gara melihat 2 orang yang bertikai ini, Nabi farufi'at, maka diangkat info itu, yakni Nabi lupa. Tapi mudah-mudahan dalam lupanya aku ada kebaikan, kata Nabi SAW. Apa hikmah dari lupanya Nabi terhadap tanggal Lailatul Qadar jemaah sekalian? Akhirnya para sahabat berjuang bersungguh-sungguh untuk mengejar Lailatul Qadar. Andai Nabi gak lupa Lailatul Qadar malam 27 misalnya, malam 1 sampai malam 26 santai dulu, enggak sih kan gitu orang-orang. Malam 27 semangat, giat, begadang.
malam 28 sampai malam terakhir gimana? Sepi lagi masjidnya. Ya, jadi orang-orang pada menganaktirikan seluruh malam lalu menspesialkan malam 27. Tapi alhamdulillah Allah merahasiakannya dan membuat Nabi lupa tanggalnya agar kita sungguh-sungguh, tapi kisi-kisinya Nabi masih ingat 10 malam terakhir bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain malam-malam ganjilnya. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pun mengalami kelupaan sebagaimana manusia biasa. Nabi juga pernah salah strategi. Ini manusia biasa, wajar. Nabi SAW ini kan penduduk aslinya orang Mekah. Ya, dan orang Mekah nggak terlalu jago dalam ilmu pertanian. Orang Mekah kan mata pencahariannya apa? Berdagang dan beternak, ya. Untuk masalah bertani, berkebun nggak terlalu jago lah orang-orang Mekah. Nabi SAW menyarankan kepada para sahabat agar kurma jangan ditakbir, jangan dikawinkan. Tapi sahabat-sahabat penduduk Madinah mereka lebih ahli apa? Dalam perkebunan, lebih ahli dalam ilmu perkurmaan. Ya, mereka mengabarkan kepada Nabi kalau kurma nggak dikawinkan nanti nggak jadi hasilnya. Kalaupun jadi juga nggak bagus. Maka Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, berarti Nabi pernah keliru dalam strategi urusan dunia, tapi urusan syariat nggak mungkin salah, beliau maksum, ya, terjaga dari kesalahan. Urusan menyampaikan wahyu terbaru nggak bakal pernah salah. Yang tadi di kejadian sholat kemudian lupa, itu surat-surat yang udah turun-turun di hari-hari sebelumnya. Nabi SAW juga pernah salah menentukan posisi terbaik di momen perang, ya, perang Badar atau perang Uhud waktu itu. Ya, Nabi menentukan kita berkemah di sini aja, ya, dirikan camp kaum muslimin di sini aja. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ini berdasarkan wahyu atau dari engkau pribadi? Dari pribadi. Kata para sahabat, lebih baik di sebelah sana wahai Rasulullah, lebih utama. Ya, sesuai ilmu strategi perang itu lebih utama. Kalau ikuti saran Nabi waktu itu kurang tepat posisinya. Maka para sahabat nanya dulu, wahyu atau bukan? Bukan wahyu, boleh dibantah berarti. Ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW manusia biasa, beliau nggak tahu semua info duniawi, nggak tahu. Ya, ketika ada info-info perkara Anda berkenaan dengan perkara gaib, Nabi SAW tahu berdasarkan wahyu. Adapun ilmu dunia nggak semua beliau tahu, menunjukkan bahwa mereka juga manusia biasa. Jangan berlebihan dalam menyanjung mereka, jangan berlebihan dalam memuliakan mereka. Nabi SAW tidak suka kalau beliau datang kemudian para sahabat berdiri menyambut. Nabi juga tidak suka kalau beliau jalan, para sahabat di belakangnya, kayak apa istilahnya, pengawalnya di belakangnya. Apalagi kalau Nabi lihat orang-orang zaman sekarang yang tidak semulia beliau jalan dikawal 10 orang. Orang suruh pada minggir semuanya, didorong-dorong. Buat maslahat sih memang gak masalah, tapi gak sampai dorong-dorong juga, gak sampai melukai orang lain. Nabi jalan bersama para sahabat setara. Setelah majelis ta'lim bersama para sahabat, Nabi ngobrol-ngobrol, nimbrung bersama para sahabat, dan nimbrungnya berbaur sampai orang yang datang dari jauh nggak bisa membedakan mana Nabi mana para sahabat. Subhanallah. Yang menunjukkan bahwa beliau ya sederhana juga, berbaur juga, tidak ingin dipuji berlebihan, tidak memposisikan diri secara berlebihan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Para nabi manusia biasa, tapi Allah berikan kepada mereka sifat abdun, hamba. Namun hamba versi para nabi dan rasul ini hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menyebut para nabi sebagai mereka itu hamba-hamba kami, dia adalah hambaku, dia adalah seorang hamba. Ketika Allah menyebutkan gelar hamba kepada para nabi dan rasul, maksudnya adalah hamba yang bermakna hamba yang sangat terpuji, karena sangat tinggi tingkat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang syakur, yang selalu apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi Nuh alaihi salam Allah katakan sebagai hamba biasa. Tapi hamba di sini yang Allah sebutkan sebagai hamba dengan posisi tertinggi.
Karena beliau nabi dan rasul, apalagi beliau rasul keberapa? Pertama, yang dakwahnya bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. Kalau ada orang merasa tinggi karena telah berdakwah puluhan tahun, saya itu sejak tahun sekian saya udah dakwah, saya udah terjun, ketika antum masih pada lalai, saya udah dakwah. Ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan masa lama dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun? 950 tahun. Saya di tauhid baru berapa puluh tahun nih? Belum ada puluhan tahun ya. Hitungan tahun doang. Enggak ada kebanggaan. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Saya di tauhid cuma sebulan 2 kali. Nabi Nuh berapa kali dakwahnya? Tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Lailan wa nahara, malam dan siang, malam siang, selama hampir 1000 tahun, pagi sore, pagi siang sore malam. Ya, yang ikut dakwah beliau berapa juta orang jemaah? Enggak nyampe jutaan. Ya, dalam sebuah riwayat cuma 80 yang ikut di kapal waktu itu. Tapi beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ujiannya sebegitu beratnya, tapi tetap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dikembalikan kepada kita, mungkin kita akan sedih, putus asa, berkecil hati. Ya, saya kira jamaah tauhid 1000 orang yang hadir, kirain ternyata cuma berapa nih hari ini jemaah? 100 orang. Wah, enggak semangat. Enggak, ini salah. Saya kira yang viewers dari konten dakwah saya, yang nonton konten dakwah saya kirain 1000 orang, ternyata cuma 15. Itu juga orang-orangnya itu aja. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya jangan sampai seseorang itu ambisinya untuk itu. Nabi Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun, followersnya enggak sampai 100 orang, cuma 80 dalam sebuah riwayat. Itu juga yang ikut di kapal. Itu juga Allah berikan ujian, anaknya kafir kepada Allah Azza wa Jalla, istrinya juga kafir. Tapi Nabi Nuh Allah gelari abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Maka jangan berkecil hati dengan sedikitnya pengikut. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Disebut Al-Furqan karena Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, digelari hamba, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau menjadi nadhir, pemberi peringatan untuk seluruh alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelari sebagai hamba biasa, tapi hamba yang diturunkan kepadanya Al-Furqan. Ya, berarti hamba yang luar biasa, yang Allah tinggikan derajatnya karena Allah pilih sebagai nabi dan rasul yang Allah berikan kitab suci yang diantara fungsinya sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, Ishaq, Yaqub, yang mereka kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ulil aidi wal absar." Dan ceritakan tentang hamba-hamba kami, kata Allah. Ceritakan wahai Muhammad tentang hamba-hamba kami. Siapa? Ibrahim, Ishaq dan Yaqub alaihi wassalatu wassalam, yang mereka memiliki kekuatan dan memiliki ilmu yang sangat kuat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Yang kami berikan kepada mereka akhlak yang mulia, yaitu apa? Dzikrad dar. Mereka sangat ingat terhadap akhirat. Jadi masya Allah, para nabi-nabi yang Allah sebutkan di sini adalah nabi-nabi yang punya kekuatan, punya ilmu, punya azam, tekad yang begitu kuat. Ditambah mereka juga sangat ingat terhadap negeri akhirat. Berarti apa? Mereka orang-orang yang selalu semangat dalam ketaatan, karena ambisi mereka ingin mendapatkan keberuntungan di akhirat. Namun Allah sebutkan sebagai ibadana, hamba-hamba kami, ya, hamba biasa tapi dispesialkan oleh Allah. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan mereka di sisi kami, kata Allah,
termasuk orang-orang yang mustafainal akhyar, terpilih dan baik. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang ingin menjadi hamba-hamba pilihan, hendaknya kita mengikuti jejaknya para nabi, wabil khusus jejak atau athar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan, dalam ilmu, dalam amal saleh, keimanan dan seterusnya. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan beliau sebagai mathalan li Bani Israel, sebagai teladan bagi Bani Israel. Disebutnya sebagai hamba, abdun, hamba, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan juga orang yang memiliki gelar-gelar ketuhanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dia beberapa keterangan-keterangan bahwa para nabi dan rasul merupakan manusia biasa yang gak punya sifat rububiyah maupun uluhiyah, yang tidak layak bagi seorang pengikut untuk berlebihan kepada mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Setelah ini insya Allah kita akan bacakan cara beriman kepada para rasul. Namun saya kira apa-apa yang kami sampaikan di hari ini telah cukup dan mudah-mudahan menyemangati kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada para nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mencerahkan. Dan mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la